Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Adam. Jabatan saya ahli pertama pengelola pengadaan barang jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Analisis Isu Efektivitas Kinerja Individu berdasar tupoksi di bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Pengadaan barang jasa mempunyai peran penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik baik pusat maupun daerah. Pengadaan barang jasa sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pengadaan barang jasa sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat maju, sehingga menuntut kemampuan yang dapat diandalkan baik secara perseorangan maupun sebagai suatu institusi penyelenggara pengadaan barang jasa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis terhadap isu yang ada di bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, tempat instansi saya bertugas. Teknik tapisan yang saya gunakan ada dua, yaitu PKL dan USG. PKL merupakan singkatan dari aktual, problematik, kelayakan, dan kelayakan. Aktual yang dimaksud di sini adalah isu yang diangkat merupakan isu yang sedang hangat di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, problematik. Isu ini memiliki konsep yang sangat kompleks sehingga perlu penyelesaian yang komprehensif. Yang ketiga, kelayakan. Isu ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, kelayakan. Isu ini relevan, masuk akal, dan dapat dicarikan solusi. Yang kedua, teknik tapisan USG, yaitu urgensi, seriousness, dan grow. Urgensi adalah seberapa penting isu ini bisa segera diselesaikan. Seriousness, seberapa serius dampak yang ditimbulkan dari isu ini kalau tidak ditangani secara cepat. Dan yang terakhir, grow, seberapa besar dampak yang ditimbulkan kalau isu ini tidak segera diselesaikan. Analisis APKL yang saya lakukan ada 4 isu. Yang pertama, minimnya perangkat sarana dan prasarana dalam penunjang pelayanan. Yang kedua, belum tertibnya sistem administrasi. Yang ketiga, kurangnya kemampuan ASN yang menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan. Dan yang terakhir, belum jelasnya standar operasional prosedur pelayanan. Melalui 4 faktor tadi, saya menyimpulkan ada 2 isu yang memenuhi syarat, yaitu minimnya perangkat sarana dan prasarana dalam penunjang pelayanan dan belum jelasnya SOP pelayanan. Minimnya perangkat yang dimaksud di sini adalah sarana prasarana. Salah satunya berupa kantor yang representatif. Selain itu juga sarana berupa multimedia, server, dan lain-lain yang menunjang dalam pelayanan pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua, SOP pelayanan ini ada bermacam-macam, di antaranya yaitu SOP manajemen penyedia, penyelesaian sengketa, kemudian penyimpanan data, monitoring evaluasi, pelaksanaan pengadaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, saya melakukan analisis USG dari 2 isu tadi. Dari skor 1 sampai 5, belum jelasnya SOP pelayanan, saya simpulkan memiliki nilai 15, lebih tinggi daripada isu tentang minimnya perangkat sarana prasarana.
Kemudian berikutnya saya melakukan analisis wishbone, yaitu yang pertama main, dalam hal ini yang dimaksud adalah SDM pengadaan, itu belum menyadari manfaat SOP. Ada atau tidak adanya SOP tidak menjadi masalah, tidak ada pengaruhnya, dan ini yang mengakibatkan SDM yang ada itu terlena dengan zona nyaman atau comfort zone, dan ini mengakibatkan belum meratanya pemahaman tentang SOP kepada semua pegawai, yang tentu nanti akan berakibat juga memberikan dampak kepada masyarakat secara luas. Metode yang mestinya dipakai yaitu bimbingan teknis, ini belum bisa dilakukan atau belum bisa dilaksanakan. Harapannya ini yang bisa diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Rekomendasi yang saya buat, yang pertama tadi mengenai isu belum jelasnya SOP pelayanan, penyebab belum disadari pentingnya SOP pelayanan. Tahapan alternatif penyelesaian itu mengadakan bimbingan teknis, pembuatan SOP, sosialisasi teknis, dan pelaksanaannya. Tahapan yang dilakukan, yang pertama mengundang narasumber SDM PBJ yang berkompeten untuk melakukan bimbingan teknis. Ini yang saya maksud adalah SDM PBJ dari luar atau eksternal yang bisa memberikan pelatihan maupun bimbingan bagi SDM di BPPJ Kabupaten Tapin. Yang kedua, bisa melakukan studi banding ke unit kerja yang sudah memiliki SOP yang baik. Ini tentu juga merupakan upaya untuk bisa memberikan masukan-masukan yang baik sehingga bisa melakukan perbaikan bagi pelayanan di masa-masa yang akan datang. Hasil yang diharapkan yaitu SOP pelayanan yang baik dan setiap pegawai memahami SOP ini dan bisa menerapkannya saat melakukan pelayanan di bagian pengadaan barang jasa sekretariat daerah. Para pihak yang terkait yaitu sekretariat daerah Kabupaten Tapin dan BPBJ Tapin. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama itu strength, SDM ASN yang berpotensi dari segi jumlah maupun kemampuan. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa jumlah ASN dari instansi kami cukup banyak, yaitu 20 orang. Ini tentu bisa menjadi sebuah kekuatan untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Yang kedua, pengembangan karir ASN yang tentu bisa didapat apabila standar pelayanan itu bisa kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, weakness, kelemahan yang ada, yaitu yang tadi saya sampaikan mengenai zona nyaman tanpa SOP, kemudian upaya untuk menaikkan level unit kerja yang masih belum memadai, karena sesungguhnya banyak sekali contoh unit kerja di daerah lain yang sudah naik levelnya dan bisa kita tiru untuk melakukan perbaikan. Kemudian yang ketiga itu opportunities, ini peluang menimpanya SDM berkompeten PBJ yang bisa memberikan teknis. Yang tadi saya maksud adalah pihak eksternal yang bisa memberikan bimbingan. Kemudian yang terakhir adalah threats, pihak luar menjadi tidak nyaman ketika minta layanan. Dalam hal ini masyarakat secara luas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.